Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raja Indra Ramoza. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membuat tutorial untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas basis data, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tutorial singkat tentang penjelasan seleksi data, clause where, kemudian join, order by, group by, dan having. Nah, jadi di sini yang pertama yaitu ada select. Oke, kita masuk dulu. Oke, kita masuk dulu. Nah, jadi select itu gunanya untuk menampilkan tabel yang sudah kita buat sebelumnya atau skema R yang telah kita buat. Caranya itu dengan ketik select, kemudian bintang from Nah, seperti itu. Jadi di sini saya memunculkan tabel customer. Dan kita bisa juga untuk menampilkan baris ini saja, yaitu ID pembeli kemudian nama, tanpa alamat yang mengikutinya. Caranya itu select kemudian ID pembeli koma nama kemudian from customer. Nah, seperti ini. Jadi yang muncul itu cuman ID pembeli kemudian sama nama. Nah, untuk selanjutnya itu ada yang namanya where. Nah, untuk where itu sendiri adalah dan untuk where sendiri itu adalah bisa disebut seperti untuk memfilter ya, atau memilih apa saja yang mau kita tampilkan. Nah, contohnya seperti ini. Sintaknya itu select kemudian bintang from customer to where nama kemudian Anto misalnya. Nah, jadi dia bakalan muncul ini dia seperti ini, dimana Antonya kita jadikan sebagai kata kunci, maka yang keluar akan seperti ini, ID pembeli kemudian Antonya lalu alamatnya. Dan kita bisa juga untuk mencari melalui angka. Where ini kita bisa melakukan dengan angka itu from customer where ID pembeli kemudian 1001 misalnya. Nah, dia akan juga muncul di sini seperti ini munculnya. Kita bisa juga ganti misalkan 1005 misalnya. Ini salah. Misalnya 1005. Nah, maka yang muncul adalah ini ID pembeli yang dengan ID-nya 1005, kemudian namanya Syahra, alamatnya di Bandung. Nah, seperti itu.
Dan kita bisa juga untuk menggunakan operator yang lain, yaitu operatornya ada sekitar ada sekitar 10 operator, dan kita bisa menggunakan salah satunya. Nah, contohnya kita bisa menggunakan yang selanjutnya, itu ada operator where nah, kita gunakan ini tanda besar misalnya, kita contohkan. Kemudian jangan lupa sama dengannya. Lalu kita mau berapa nih, masukkan 1002. Nah, maka yang muncul adalah ID pembeli, yaitu yang di atas angka 1002, 1003, 1004, 1005, dan 1006. Jadi angka 1001-nya tadi tidak masuk karena angka 1001 lebih kecil daripada angka 1002. Oke, seperti itu. Kemudian ada beberapa operator yang lain. Kalian bisa coba, tinggal caranya sama, tinggal seperti ini, tinggal ganti aja untuk where-nya ini, ganti operatornya kita mau seperti apa. Nah, seperti itu. Lanjut, yaitu ada yang namanya join. Nah, join ini yaitu untuk menggabungkan dua tabel. Jadi ada tiga cara untuk menggabungkannya. Kita bisa gunakan salah satu. Di sini saya akan menggunakan inner join, yaitu menggabungkan bagian tengahnya yang sama atau tidaknya. Nah, caranya itu kita select bidang from customer, lalu inner join, transaction, lalu customer, lalu ID pembeli, lalu sama dengan transaction, kemudian titik ID pembeli, kemudian lalu jangan lupa tanda titik koma. Nah, maka dia akan bergabung seperti ini, yaitu dimana ada ID pembeli, nama, alamat, nomor transaksi, kemudian ini gabung juga ID pembelinya dan merek handphonenya yang mau dibeli oleh pelanggan atau customer. Oke, lanjut. Kemudian ada yang namanya join, left join, yaitu tabel untuk tabel yang sebelah kiri, menghasilkan nilai berdasarkan tabel kiri dan nilai yang sama di tabel kanan. Jika tabel kanan tidak ada nilainya, maka akan diisi nilai 0. Nah, caranya itu kita tinggal ini tinggal kita ganti left. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang akan keluar adalah seperti ini. Left join. Dan kemudian ada yang namanya right join, yaitu sebelah kanan. Sebelah kanan dari tabel yang kita pilih. Caranya sama juga, tinggal ini diganti dengan tulisan right. Left-nya ini kita ganti dengan tulisan right. Oke, seperti itu.
Nah, selanjutnya ada yang namanya yaitu order by. Order by itu adalah untuk mensortir dari tabel kita ini. Mensortir yaitu mengurutkan. Nah, jadi mengurutkan dari A sampai Z atau Z ke A gitu. Biar kita untuk mencari nama dalam tabel kita itu gak ribet ya. Seperti itu. Caranya itu select from customer order by. Di sini saya akan coba mengurutkan nama dengan dia ada dua, yaitu ascending sama descending. Kalau ASC itu untuk dari A sampai Z. Kita coba. Error. Ini ketinggalan di bintang nih. Nah, bintangnya selalu aja ketinggalan. Oke, kita enter. Nah, seperti itu. Maka dia akan berurutan seperti ini. Antonya, Bambang, kemudian Dina, kemudian Reza, kemudian Rizka, kemudian Sihara. Nah, seperti itu. Jadi order by ini untuk mengurutkan data yang kita buat. Dan sedangkan untuk angka juga bisa. Kita bisa mengurutkan angkanya menggunakan ascending atau descending. Kalau angka itu dia kalau berurutan dari kecil, dari nomor angka 1 sampai angka 1000 misalnya. Sedangkan kalau untuk descendingnya kebalikannya, dari angka yang terbesar kemudian yang terkecil. Kita coba select, kemudian yang menggunakan angka di sini adalah ID pembeli. Kemudian di sini saya akan mengurutkan dengan secara descending atau terbalik ya, atau dari yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, jadi seperti ini. Dari 1006 kemudian berurutan sampai ke 1001. Nah, seperti itu. Dan kita bisa juga untuk mengurutkan dua tabel. Jadi sebelah tabel ini menggunakan ascending, kemudian di sini menggunakan descending. Nah, caranya itu dengan cara select kemudian bintang from customer order by nama. Kita mau mengurutkan namanya secara descending aja, coba descending. Kemudian yang ID-nya kita gunakan, nggak berurutan, nanti sama aja kayak gak berubah. Kalau namanya kita berubah ini aja ascending. Kemudian untuk ID-nya kita coba descending atau terbalik. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang pertama diurutkan itu yaitu adalah namanya dulu, karena kan namanya yang pertama di sini. Jadi yang pertama diurutkan adalah namanya, lalu baru ID dari pembelinya baru diurutkan. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan order by ini untuk dua tabel sekaligus dengan cara kita menambahkan koma, lalu kita pilih apa yang mau kita urutkan, terus kita pilih urutan yang seperti apa. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya ada yang namanya group by. Nah, jadi group by itu adalah berguna untuk mengelompokkan data berdasarkan ekspresi grup. Nah, caranya itu seperti ini. Select pekerjaan from where umur. Di sini saya menggunakan besar dari sama dengan 17.
Group by pekerjaan. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang muncul itu di atas 17 itu ada yang namanya pelajar, kemudian wirausaha atau guru. Kita lihat lagi tabelnya seperti apa. Select from apa tadi? Nah, seperti itu. Jadi di atas 17 ada 3 pekerjaan, yaitu ada pelajar, ada wirausaha, sama guru. Nah, jadi kalau ini yang 16 ini nggak termasuk dia. Tapi karena dia sama-sama pelajar, maka tetap seperti mengikut dia. Padahal sebenarnya kalau ini kan tidak pelajar, berarti dia tidak akan ikut dia. Karena sama-sama pelajar, makanya dia seperti terikut 16-nya, padahal tidak. Dan selanjutnya ada yang namanya having. Having itu adalah digunakan untuk menentukan kondisi bagi grup by. Kelompok yang memenuhi having saja yang akan dihasilkan. Nah, cara untuk having ini sendiri yaitu dengan sintaks seperti ini. Select pekerjaan, count, jumlah. Di sini saya membuat jumlah unit. Enter. Kemudian from custom group by, lalu jam having count, kemudian besar dari. Di sini saya menggunakan besar dari 2. Kita coba, kita lihat apa hasilnya. Nah, jadi hasilnya itu pelajarnya ada 4 jumlah. Ini kita belum tampilkan tabelnya, kita tampilkan dulu. Select from tadi saya buat ya, from JLH. Nah, seperti itu. Jadi yang ditampilkan, oke, ini salah nih. Jadi sebentar. Select from oh iya benar, ini dia yang tadi JLH ini. Nah, jadi unitnya ada 4 seperti itu. Karena tadi saya gabungkan jadi seperti ini deh. Havingnya ada jumlah unitnya ada 4 pelajar. Nah, ini dia. Akan dikelompokkan sesuai dengan having, dikelompokkan memenuhi having saja yang akan dihasilkan. Nah, jadi pelajar ini memenuhi, di 4-4-nya ditulis di sini seperti ini. Oke, baiklah, cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.